Tuhan sudah sangat baik buat kita sepanjang minggu ini. Kita mau ambil waktu ini untuk kita memuji, memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kemurahan Tuhan, atas setiap detik yang Tuhan berkati sepanjang minggu ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Waktu ini biar kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami memuliakan-Mu, memuji-Mu Allah yang besar. Dengan kekuatan kami, pikiran kami, dengan Roh-Mu, berikanlah Roh-Mu bagi kami pagi hari ini. Biar kami mengalami Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Biar kami mengalami Tuhan dalam ibadah kami minggu ini. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat
dalam setiap hidup kami. Dan jiwaku bersyukur bagimu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kebaikanmu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan,
Kami cinta Engkau Tuhan. Bahkan sebelum kami ada, Engkau mencintai kami lebih dari kami mencintai Engkau Tuhan. Kadang kami tidak mengerti bahasa yang harus kami berikan kepadamu ya Allah, sebagai wujud cinta kami Tuhan. Namun Engkau menerima kami sebagaimana kami adanya. Engkau Allah Tuhan yang setia bagi kehidupan kami ya Allah. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Labaya sekara labaya sekara labaya. Kiara labaya shikara labaya sakara labaya. Labaya shikara labaya. Dengan segenap hati Tuhan, kami menyembah-Mu Allah yang hidup, Allah yang besar. Jiwa labaya se akan bukti ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan puji, ku cinta Kau akan haleluya. Katakan haleluya. Yes. Bapak Ibu, kalau kita cinta sama Tuhan, kita cinta sama sesama kita mungkin yang sudah berkeluarga, pernah jatuh cinta pasti ya. Tidak mungkin berkeluarga tanpa cinta. Ya, walaupun harus ada modal. Ya, mungkin anak-anak remaja yang lagi cinta-cinta atau lagi ngefans sama band Korea, tahu ya gimana kalau lihat mereka, kira-kira kalau kita jatuh cinta wajahnya bagaimana? Berseri? Kecuali ada yang sekarang lagi viral KDRT ya, itu mungkin sudah tidak ada cinta lagi. Sudah berkurang. Ya, kita sebagai ungkapan syukur kita bagi Tuhan, sebagai cinta kita karena Tuhan sudah memberikannya cinta yang berlimpah buat kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmur
choir kita. Jadi semangat ya Bapak Ibu sekalian, dengan kostum merah, dan mereka semangat memuji Tuhan. Kita pakai tubuh kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Masih mau bersuka cita? Amin. Masih mau bertepuk tangan? Amin. Saya mau tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Sangat baik. Kayaknya sana lebih harus keras lagi supaya semangat. Giver harus lebih itu lagi biar malaikat surga, pintu surga terbuka mendengar kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita pujikan. Yesus itu sudah mati buat kita. Buat menebus dosa kita, membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari segala pergumulan kita. Woo!
Tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Biar kita memiliki hati yang selalu rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan berharap firman ini yang nantinya menjadi kekuatan buat kita, yang mengatur langkah hidup kita. Ketika kita harus melakukan pilihan, kita memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan kita. Tidak semata-mata menyenangkan hati diri kita sendiri, hati orang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di pekerjaan hanya menyenangkan hati, ya kita harus hormat kepada otoritas kita. Otoritas kita yang pertama adalah Tuhan Yesus. Dan dengan kekuatan kita, percayalah kita tidak akan bisa. Tapi dengan kekuatan firman Tuhan, setiap waktu, setiap saat kita undang Roh Kudus untuk ada di hati kita. Percayalah, kita akan memilih pilihan yang selalu tepat. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Berikan kami kerinduan ya Tuhan, selalu memiliki kerinduan. Selalu ruang di dalam hati. Di situ hati kami ya Allah.
Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus, ya Tuhan. Saat ini, Sebab Engkau Tuhan yang menilik sampai kedalaman batin kami, yang keluar dari lidah bibir kami. Bahkan Tuhan masih terus telisik sampai kalbu kami yang paling dalam. Tidak ada yang lain yang kami rindukan. Tidak ada yang lain yang kami kejar seumur hidup kami selain pribadi-Mu saja Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Di luar Tuhan, kami seperti tanaman yang tercerabut dari akarnya. Tinggal tunggu waktu dan kami akan kering kerontang. Tuhan, yang kami rindukan Engkau saja. Engkau hadir sekarang Tuhan. ya, Bukan yang lain yang kami inginkan. ya Tuhan. Hanya Engkau. Yes, Lord. Tuhan bicara pada setiap kami. That's right. Sebab satu patah kata dari Tuhan itu mengubah hidup kami untuk selamanya. Tuhan Roh Kudus, Engkau karib kami yang sejati. Kami undang Engkau bicara kuat. Terjemahkan isi hati Bapa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Keluar dari ruangan ini, hidup kami tidak sama lagi. Amin. Sebab kami tahu Engkau Immanuel, Dalam nama Yesus. Allah yang senantiasa Amin. menyertai Dalam nama kami. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang perhitungkan semua yang naik dari hadapan kami, yang naik ke tahta-Mu Tuhan. Ini kami umat yang merindukan Engkau. Firman-Mu berkata, berbahagia orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab kami akan dipuaskan. Pagi siang hari ini kami umat yang haus akan Engkau sendiri. Yes, Lord. Tuhan puaskan dengan air hidup yang segar. Membuat kami yang letih, lesu dan berbeban berat disegarkan kembali. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus Kristus, kita semua yang siap menanti-nantikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Shalom. Kita berjumpa kembali Ibu Bapak. Setelah sekian waktu yang lalu saya sempat menyapa Ibu Bapak semua dalam retret. Bulan apa Pastor ya waktu itu? Tahun kemarin, setahun kita nggak ketemu ternyata Ibu Bapak. Oke, Kak Nathan boleh dibantu untuk slide-nya, boleh dibantu tampilkan. Terima kasih. Sekali lagi saya mau ucapkan shalom Ibu Bapak semuanya. Oke, suatu hari ada percakapan antara anak muda seperti ini. Mungkin bisa di next slide, agak macet ini. Oke, agak ketutup ya. Oke, nama lengkapnya seperti ini.
nama kamu siapa? Terus ada yang jawab, namanya Yusi Kak. Ada yang namanya Yusi di sini? Saya mohon maaf, saya jadiin sampel ya. Nama lengkapnya siapa? Yusi 1000. Oh, langsung ketawa nih. Yang ketawa ngerti produk ini mesti ya. UC 1000. Meskipun Shakespeare pernah berkata seperti ini, Ibu Bapak, mungkin kelihatan sebelah sini ya. What's in a name? Apalah arti sebuah nama? Pernah dengar Ibu Bapak? Apalah arti sebuah nama? A rose by any other name would smell as so sweet. Mawar mau dikasih nama yang lain tetap wangi, gitu ya. Mawar mau dikasih nama bejo tetap aja wangi, konon gitu. Tapi apakah seperti itu? Mungkin ini kan dramanya Shakespeare, Romeo and Juliet. Tapi di kasus lain enggak seperti itu loh Bapak Ibu. Karena kalau sampai nama enggak ada maknanya, Bapak Ibu, para bini sepuh mungkin masih ingat presiden pertama kita, Bapak Presiden Soekarno, nama kecilnya siapa beliau? Sukusno. Karena beliau sering sakit-sakitan diruat ganti nama, betul? Jadi Soekarno. Dan Tuhan punya kepentingan yang sangat besar mengenai nama Bapak Ibu. Sebab kata-kata itu punya makna yang dalam. Dan nama itu sendiri punya yang namanya power, punya kuasa. Itulah sebabnya Tuhan punya kepentingan Hosea diganti Yosua. Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Ada kepentingan. Setiap kata itu punya maknanya. Jadi kalau kita ngomong shalom, Bapak Ibu tahu maknanya, betul? Apa kira-kira Bapak Ibu maknanya shalom? Damai sejahtera. Kita coba kutik-kutik dikit dalam bahasa Ibraninya. Huruf shin, ya, bukan sin tapi shin. Itu maknanya gigi. Pak kok untu artinya? Gigi. Yang kedua ada lamed. Karena bahasa Ibrani itu tidak mengenal vokal. Jadi dijejerin shin sama lamed. Lamed itu tongkat gembala. Kemudian ini yang kecil, ini paling kecil ini. Yod. Paling kecil dalam aksara Yunani iota. Dan ingat Tuhan Yesus di Matius pernah berkata, tidak satu iota pun aku ilangin. Dalam bahasa Yahudinya atau Ibrani Yod. Paling kecil. Tapi nama Tuhan Yahweh itu Yod, He, Waf, He. Tuhan pakai yang paling kecil. Itu punya makna, sebetulnya artinya adalah nail atau hook, paku. Tentu bangunan segede ini, Pastor Tri, pakai paku juga ya. Saya nggak bisa bayangin cuma dilem kastol atau lem ambruk semua Bapak Ibu. Kecil tapi maknanya kuat. Dan yang terakhir, mem itu adalah mulut. Tapi juga arti yang kedua, air. Nah, Pak, maksudnya apa dijejer-jejer kayak gini? Sekarang kita lihat maknanya. Sehingga setiap kali nanti kita bilang shalom, kita akan tahu makna shalom itu apa. Dan kita berkata, words have power. Ada kuasanya. Kita tengok nih Bapak Ibu. Shin itu artinya merusak, destroy. Kemudian yang kedua, lamed itu artinya otoritas. Kemudian ada lagi waf, artinya nempel atau touch. Dan terakhir, mem itu chaos. Tiap kali kita ngomong shalom, bukan salom ya Bapak Ibu, shalom. Kita lagi berkata, aku menghancurkan kuasa yang nempel di hidupku, diremukkan oleh kuasa ilahi. Amin Bapak Ibu. Baru arti shalom yang utuh itu kita dapatkan. Shalom artinya damai di dalam, damai di luar. Komplit. Jadi bukan sekadar itu salam sapaan. Hari ini kalau Bapak Ibu ke Israel, shalom cuman sekadar sapaan. Hai apa kabar? Dan di Israel mereka pakai bahasa Arab juga ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi shalom maknanya komplit. Nothing is missing, nothing is broken. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Itu baru kata shalom. Jadi kalau ada yang menyapa shalom, itu secara profetik dia lagi mendoakan kita semua kuasa si jahat yang melingkupi hidup kita diremukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Ibu Bapak. Ajaib loh kata shalom itu. Sekarang sama-sama yuk kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Mazmur 121.
Ayat 4 sampai 5 kita perhatikan. Mazmur 121 judulnya apa ya? Perikopnya Bapak Ibu? Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu agak beda dengan di Indonesia. Kalau ziarah kita datang ke pesarean atau pekuburan, setiap kali ada perkataan nyanyian ziarah, itu kode bahwa ayat ini lagu dinyanyikan mendaki ke Yerusalem, itu kan nanjak, bukit itu. Sembari mereka menapakkan kaki di tangga-tangga, terutama Via Dolorosa, mereka menaikkan ini. Makanya dalam bahasa Inggris disebut Song of Ascents, lagu waktu nanjak naik. Dikatakan ayat 4 sampai 5, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin Bapak Ibu. Makanya kan populer, ya, saya tunjukin kaosnya ke Bapak Ibu. Apa ini? Gusti Allah mboten sare, kula sing keturun. Kayak gitu. Ya, jadi mohon maaf kalau ada yang tidak bisa berbahasa Jawa di sini. Ibu Olga ngerti ya Bu ya? Oh sampun, sudah lulus TOEFL bahasa Jawa Bu Olga ini. Jadi Tuhan tidak pernah tidur, saya yang ketiduran. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di bak truk dan sebagainya muncul ini di mana-mana. Dan itu betul. Dan biasanya kalimat ini ada konteksnya. Orang kalau lagi dianiaya atau bahasa Jawanya ketulo-tulo gitu ya. Oh, Gusti Allah mboten sare. Nggih Pak, amin. Tapi ada kasus khusus Bapak Ibu. Kita mau lihat ada kasus khusus. Dan Alkitab ini bertaburan kasus-kasus khusus. Kita wajib tahu, paham dan mengerti dengan hati kita. Kalau tidak, ini tabrakan logika kita. Yuk saya ajak Bapak Ibu jalan-jalan, kita ke Matius 8. Mohon maaf saya izin buka masker ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judulnya angin ribut diredakan. Bapak Ibu pasti sudah mengerti cerita ini, izinkan saya bacakan ayat 23 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Silahkan boleh ditandai kalimat murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, ada anak kalimatnya di sini boleh ditandai juga. Ada 3 kata itu Bapak Ibu apa? Tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Berarti kan kata ganti orang yang dipakai kita, bukan kami. Saya kalau ketemu, saya kebetulan mengajar mahasiswa dari D3 sampai program doktoral Bapak Ibu. Sampai program doktoral itu kalau nulis disertasi kadang masih keliru membedakan kita dan kami. Pak, kita itu pusing nyusun disertasi. Loh, saya kan enggak nyusun, Anda yang nyusun. Kalau kita dan kami bedanya apa Pak? Enggak tahu. Bapak Ibu paham ya bedanya kita dan kami? Kita itu inklusif, kami eksklusif. Ya kan, kami tidak melibatkan Anda, kalau kita semua dilibatkan. Nah muridnya berkata, kita binasa. Berarti Tuhan dianggap akan binasa juga ya. Kita lihat lagi ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kata kurang percaya dalam bahasa Yunaninya olikopistos, artinya kuantitas imanmu itu rendah. Kalau bensin sudah di E. Apa itu E Bapak Ibu? Entek. Oh, orang Jawa itu kan jenius ya, padahal E itu artinya emergency loh Bapak Ibu. Iso entek gitu. Terus saya pernah nanya teman saya waktu SMA, F apa? Penuh. Ya, gitu. Oke. Ini unik Bapak Ibu, saya bacakan, mohon maaf Bu Olga, saya percaya Bu Olga udah lulus TOEFL bahasa Jawa, tapi ini saya mesti bacakan teks bahasa Jawanya biar lebih afdol ya. Gusti nyirep prahoro, ayat 23, Gusti Yesus banjur minggah ing prau, para sakabeh padha nderek.
dumadakan ana prahara ing segara kana praone nganti ketungkapan ing ombak nanging Gusti Yesus sare. Tadi kaosnya tulisannya apa? Gusti mboten sare. Lah ini saya rodok ndalang dikit ini Bapak Ibu ya. Nanging Gusti Yesus sare. Saya enggak tega membaca versi bahasa Jawa Suriname, tapi Bapak Ibu kalau kurang paham bahasa Jawa yang agak kromo modio kayak gini, boleh baca. Terjemahnya kayak gini, tapi Gusti Yesus turu. Waduh, kok koncone dhewe turu gitu. Pak, katanya tadi enggak tertidur, terlelap. Bahkan bahasa Inggrisnya slumber itu kan cuman tidur-tidur ayam aja enggak. Ini kok tidur, Pak? Sare loh, Pak. Nah, sekali lagi itu adalah kasus khusus. Bapak Ibu yang bergerak di bidang manufaktur, software engineering, artificial intelligence, anak-anak muda sekarang kan sukanya digitalisasi. Kuliahnya kalau bisa Pak IT. Belajar pokoknya IT ben keren, Pak. Dan memang sekarang Bapak Ibu, kalau punya putra-putri atau teman-teman yang mau kuliah, memang yang paling menjanjikan adalah lapangan IT. Tahu IT ya Bapak Ibu ya? Bukan item mutlak, bukan. IT itu information technology. Itu selalu ada yang namanya tahapan, yang namanya riset dan pengembangan research and development. Itu sebuah produk. HP, smartphone yang Bapak Ibu pegang, kursi yang Bapak Ibu dudukin, itu kalau di Indonesia sudah lulus namanya uji SNI, Standar Nasional Indonesia. Artinya apa? Dicoba dibanting-banting kursinya, ya. Kalau sampai sekali banting peyok ya itu enggak lulus uji. HP ini dibanting bolak-balik apalagi yang mereknya buah kroak itu, ya kan? Itu ujiannya enggak cuma 1, 2, 3, 4 itu sampai ribuan kali dengan suhu yang di bawah 0 derajat sampai sekian ratus derajat bahkan sekian ribu derajat. Buat apa tujuannya? Supaya kualitasnya tinggi. Kalau kualitas sudah tinggi nanti penjualannya bisa meroket. Kan kualitas dan kuantitas itu ada hubungannya Bapak Ibu. Nah rupanya di dalam Tuhan juga ada namanya ujian iman. Monggo Bapak Ibu diperhatikan ayat 23 tadi. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Berarti muridnya ngikut kan? Tidak disebutkan, ayo ger, bocah-bocah, my disciples follow me. Melu aku. Ya mungkin disebutkan cuman teks ini tidak menyampaikan. Ikut. Kalau kita ngerti akhir ceritanya enggak perlu takut ya. Coba kita jadi murid Yesus di situ. Mungkin lebih heboh lagi. Oh Yesus enggak bangun-bangun ini loh. Sudah kesiram air kok turu. Ayo udah digugah cepat dibangunin. Begitu bangun sang guru berkata, begawan iman ini berkata, ye little faith. Bahasa Indonesia diperhalus Bapak Ibu. Kurang percaya. Ya percaya tapi kurang. Ya itu ada bensinnya ada tapi Pak entek. Emergency seperti itu kan emergency Bapak Ibu. Jadi kalau sudah di itu enggak langsung habis. Setiap manufaktur tuh punya standar di mobil atau motor itu sekian masih bisa sekian kilometer. Nah, tapi kalau imannya ada sih tapi kurang percaya. Dalam bahasa Asia dikatakan kuantitasmu kurang, tidak nyampe ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kasus khusus. Memang Gusti Allah mboten nate sare. Tapi ketika kita sampai di kasus khusus, tiba-tiba dengan sengaja dalam tanda kutip Tuhan tidur. Ada kasus-kasus khusus di mana Bapak Ibu yang punya anak ini harus sudah melepas putra-putrinya masuk ke jenjang yang lebih dalam lagi dalam pernikahan atau sekolah. Biasanya balita digendong-gendong, disayang-sayang. Kemudian masuk sekolah mungkin hari pertama, mungkin saya enggak tahu kalau diterbang sini, hari pertama boleh ditemani enggak Bu Olga Pak? Enggak boleh ya, ini keren ini. Masih boleh Bu? Oh, kalau Bu Olga boleh, bapaknya kelihatannya belum boleh. Mohon diselesaikan nanti. 1 hari saja. Tapi hari kedua, Bu ini hari kedua tadi bangun tidur katanya gigit guling terus Bu. Hanya melepaskan guling kalau nanti mau ditemenin.
Ya mungkin masih ada kebijakan karena penuh anugerah nih di sini ya. Tapi kalau sampai hari ke-20 dan ke-200 minta ditemani terus ya ini bermasalah ini. Ada kalanya hari ini Bapak Ibu, detik ini kita lagi diinfus iman kita. Begitu infusnya penuh, keluar dari pintu itu Bapak Ibu mulai ujian iman loh. Kalau saya bilang selamat datang di kehidupan yang sesungguhnya ya kan. Kalau di gereja kan semuanya mesti senyum, WL dengan semangat, ayo senyum sukacita Bapak Ibu. Nanti kalau tidak senyum didatangi WL ya, ayo senyum kayak gitu. Tapi di luar ini senyum ambruk lagi ya, bebannya ini loh, ketibanan itu. Karena itu kehidupan di luar kan seperti itu Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu kita mundur sekitar 5 tahun yang lalu. Ada kejadian nyata di sebuah titik di Manado, ada kejadian seperti ini. Silakan Kak Nathan bisa diklik. An incredible rescue caught on camera. A teenager lost at sea for 49 days with no food, no water, and no way to steer. The stunning video shows the moment he was finally pulled to safety. Our chief national correspondent, Matt Gutman, has the story. Good morning, Matt. Hey, good morning, Michael. And the most harrowing part of that journey, you can't see in that video. He apparently jumped off that raft and swam towards that giant tanker in the open ocean, where crew members threw him a life preserver. He'd survived, he said, by eating fish he'd caught and drinking seawater he filtered through his shirt. This is the moment, 49 days in the making. 19-year-old Aldi Adelang rescued from the Pacific Ocean after nearly 2 months lost at sea. Adelang lives and operates this wooden fishing vessel, and on July 14th, blistering winds snapped the rope which was anchoring the floating hut in place and sent him drifting 1,200 miles, taking the teen from the shores of Indonesia to near Guam. After running out of supplies, the boy, alone, like the hero in the movie Life of Pi, had to think out of the box. Using wood from the boat's hut to make fires, catching fish out of the ocean to eat, and filtering seawater through his t-shirt to drink. Adelang says countless ships passed him by unaware of his plight. He tried to flag them down, but to no avail. Then, 7 weeks later to the day, this massive ship came to his rescue. The teen managing to send out distress signals, a simple help over his portable radio, causing the ship that had passed him by to turn around. The ship approaching him, causing those giant swells, nearly capsizing his raft. But the young man holding on, screaming as the waves crash over him. Finally, the crew starts heaving him in. Careful, careful. Clinging to that rope ladder and hanging on for dear life. Okay, that's good, that's good. Slowly, slowly. Before finally making it into the outstretched arms Okay. of that crew. An incredible 2018 ada seorang anak Bapak Ibu, namanya Aldi Novel Adilang. Masih muda, masih belasan tahun, kurang lebih 17 tahun usianya. Dia jaga semacam rumah rakit untuk nangkap ikan gitu loh. Diikat, mungkin gelombang lagi tinggi, memang kalau Bapak Ibu tahu di perairan Manado itu gelombangnya tinggi karena berbatasan dengan Samudra Pasifik. Putus rakitnya. Nah, lucunya putus tuh lagi tidur, ya kan? Ini agak rohani ya. Jadi ada gelombang tinggi tidur, ini benar-benar tenang di tengah badai ini Bapak Ibu. Melek-melek sudah di samudra. Hanyut 49 hari. Dari titik Manado sampai di perairan Guam, kurang lebih 1.200 kilometer. Itu seperti kalau Jambi ke Aceh itu Bapak Ibu. Tapi di tengah samudra. Dia melek, kondisinya seperti itu. Nanti Bapak Ibu cek di YouTube, di internet banyak beritanya. Kurang lebih kayak gini, dia terombang ambing, kemudian dia minta tolong siapapun, banyak kapal lewat tapi enggak bisa menolong. Dan kita tidak bisa menjustifikasi atau menyalahkan, kok jahat sekali kapal itu menolong. Ya tadi diceritakan oleh reporternya ya, kalau kapal besar mendekat, itu menimbulkan gelombang gede, itu rakit segede terbalik itu. Tapi juga mereka juga tidak bisa ngerem mendadak. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu lagi di pinggir rel kereta api Puri Jasmoro, ada keinginan random, acak aku pengen naik kereta ke Surabaya, di stop, kiri mas. Bisa kayak gitu. Kalau nyetop Daihatsu gitu Bapak Ibu, itu direm mendadak, guling semua itu.
Jadi butuh sekian kilo untuk mulai pelan-pelan, istilahnya mobil turun gigi dulu. Ini bukan matic gitu loh. Nah sama kapal kalau mendadak, kapalnya juga bisa berisiko, rakit kecilnya apalagi. Tapi hari itu ya atas penentuan Tuhan, ditolong. Dan ini yang menarik ketika saya baca beritanya, yang bagian ini. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Enggak mungkin kelihatan, saya aja enggak kelihatan Bapak Ibu kecilnya kayak gitu. Saya gedein ya. Aldi tak henti, ketutupannya, tak henti membaca Injil. Ini harus ada kata Injil di sini. Bahkan menyanyi lagu rohani, dia juga terus berdoa agar bisa selamat dan kembali bertemu orang tuanya. Namun dia pernah berpikir untuk menenggelamkan dirinya karena putus asa. Yang pertama dia membaca Injil, karena orang Kristen anak Tuhan ini. Dan kalau kerja sama bawa Alkitab ini kira-kira cinta Tuhan atau sekadar KTP saja? Cinta Tuhan, lahir baru ini. Ya kan, melek buka Alkitab loh, kan rohani banget ini. Kemudian yang kedua, menyanyi lagu rohani. Bukan ketika dilingkupi samudra dia nyanyinya, hancur hatiku mengenang banyu saake kayak gini. Nyanyi lagu-lagu yang patah hati tambah remuk hatinya kayak gitu Bapak Ibu. Nyanyi lagu rohani menguatkan diri, mungkin mujizat itu nyata, tetap setia itu dinyanyikan dia semua itu kayak gitu Bapak Ibu. Terus berdoa. Loh, tiga ini kan keren ya Bapak Ibu. Baca Alkitab, nyanyi lagu rohani, terus berdoa. Komplit kan, paket komplit ini Bapak Ibu. Tapi hidup ini bukan sekadar soal langit loh Bapak Ibu. Kita punya kaki yang nginjak bumi ini, betul? Dan di saat nginjak bumi logikanya nyala, dia berkata pernah berpikir. Kita ini berpikir pakai apa Bapak Ibu? Orang bilang pakai otak atau apa, masa pakai dengkul ya kan? Nah, sebetulnya ada studi-studi terbaru kurang lebih 3 tahun ini bahwa otak kita tidak lebih cuma sekadar USB alias Universal Serial Bus atau hardware saja. Karena driver utamanya itu adalah roh kita. Spiritual being kita, dia ngedrive otak nanti memerintahkan seluruh tubuh. Nah, jiwa itu kan pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya orang kalau sakit jiwa, itu pikirannya bermasalah, perasaannya error, kemauan atau kehendaknya juga berantakan. Nah, saya tiap hari ngumpul sama puluhan orang gangguan jiwa Bapak Ibu, jadi cukup mengerti mereka. Kok 3 ini sudah bermasalah? Itu harapan hidup tidak ada Bapak Ibu. Kami terima orang-orang gangguan jiwa yang sudah dari berbagai RSJ seluruh Indonesia dan dinas sosial yang tidak bisa nangani, ngumpul jadi satu kayak gaduh-gaduh di tempat kami Bapak Ibu. Dan saya lihat mereka rata-rata sudah pernah mau mengakhiri hidupnya. Bayangin melek dilihat air. Kalau air kolam renang masih enak ya, tadi Bapak Ibu lihat birunya kayak gitu, dalamnya luar biasa loh. Samudra loh Bapak Ibu itu. Ya memang namanya Pasifik. Pasifik kan bahasa Latin artinya tenang. Tapi setenang-tenangnya samudra kan ngerti sendiri kan Bapak Ibu kayak apa? Dia sudah berdoa, baca Alkitab, nyanyi lagu rohani. Kok pertolongannya tidak kunjung datang? Mungkin dia jerit. Kalau di samudra iklimnya bisa ekstrim Bapak Ibu. Siang tenang, malamnya itu gelombang tinggi bisa puluhan bahkan ratusan meter. Apa enggak mujizat? Rakit kecil cuman dari kayu bertahan 49 hari loh Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kita ini nginjak bumi. Pak Aldi enggak nginjak bumi, nginjak air, nginjak air. Logikanya jalan, kapan aku ditolong? Berusaha untuk tetap waras loh Bapak Ibu. Dan ketika ditolong, mujizat terjadi. Dia kesaksian. Dan kerennya lagi, ini kali ketiga Aldi hanyut Bapak Ibu. Loh kok iso 3 kali hanyut, ini rekornya. Sampai perairan Guam, sampai luar negeri ya. Berapa banyak kita yang sudah berdoa, Pak aku enggak dengar lagu sekuler sama sekali, itu bagus. Lagu apa? Lagu ambiaran Pak, apa doa itu? Berarti enggak boleh dengar Pak. Di Alkitab tidak ditulis kamu enggak boleh ini, enggak boleh itu, tapi yang jelas kalau itu menyenangkan Tuhan kerjakan. Tapi kalau kita dengerin lagu ambiaran terus kita ngupas bawang terus tiap hari nangis, meratap nyari itu ada tiang, terus kayak penari India meluk-meluk tiang, meratapi nasib. Hidup kita tidak bergerak kemana-mana tuh Bapak Ibu. Life must go on katanya kan, hidup jalan terus.
Pak, kenapa hidupku bergelombang-gelombang, geronjal-geronjal? Ya coba nanti Bapak Ibu, saya nggak usah nyebut namanya ya, nanti dikira iklan. Beli yang kayak keripik pisang, keripik kentang yang bergelombang-gelombang itu depannya C, belakangnya O itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Nanti ada judulnya Life is Never Flat. Masa hidup kita kalah sama keripik, ya kan? Keripik aja bergelombang-gelombang kayak gitu loh Bapak Ibu. Jadi gelombang itu sesuatu yang lumrah atau aneh di hidup anak Tuhan. Lumrah. Apalagi kalau kita mengikut Yesus. Apakah Bapak, Ibu, dan saya dipaksa ikut Yesus? Enggak. Apa, saya enggak enak tiap hari didatengin ketua MK, suruh MK ya Pak. Enggak, saya nanti ditelepon Pak Gembala, nanti dijapri. Mungkin awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, kian lama kian jatuh cinta. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya kan, tadi Bu Wel bertanya, enggak mungkin ya di sini nikah tapi enggak jatuh cinta. Tapi saya pernah ketemu Bu. Jadi calon mertuanya bilang gini, enggak usah jatuh cinta dulu, nikah dulu nanti terbiasa jatuh cinta. Wah ini ekstrim kayak gitu. Tapi hidup anak Tuhan itu seperti dikatakan di ayat 23, murid-muridnya pun mengikutinya. Mereka berpikir ikut Yesus enak, dan memang enak. Enak sama dengan ngeri-ngeri sedap. Nah kayak gitu loh Bapak Ibu. Siapa yang nyangka ikut Yesus tiba-tiba ditimbus gelombang. Lah, terus mereka mungkin karena bahasa Jawa belum nyampe ke Israel, jadi kaos tadi itu enggak ada. Kalau mereka ada kaos tadi, mereka ngeklaim, loh Yesus ini kaosnya itu Gusti Allah. Mboten sare kok jenengan sare Yesus kayak gitu loh. Ngeklaim mungkin mereka tuh kayak gitu. Tapi buktinya Tuhan santai tidur. Ya kita bisa komentar, kalau komentarnya kan lebih pinter ya Bapak Ibu ya. Komentator kan kadang enggak bisa main bola, tapi komentarnya bolanya teorinya ngeridik banget gitu loh Bapak Ibu. Harusnya ikut tidur aja sampai nggak Yesus, kalau takut meluk Yesus aja. Ya, coba kita di situ ikut stres juga teriak-teriak mungkin. Tapi ajaib sekali, Tuhan memang menghardik ya kan. Kalau sampai dihardik, karena Tuhan adalah sumber hikmat, tidak asal menghardik. Berarti Tuhan itu sudah menilai, ini sekian murid-muridku mau ikut aku, sudah harusnya ditakar kalian siap ngadepin yang namanya ujian iman. Tapi rupanya ada ujian mendadak, ya namanya ujian yang paling oke itu mendadak kalau Bapak Ibu. Kalau sudah disiapkan ujiannya nanti murid itu kan cerdas-cerdas ya, bikin contekan makin hari makin canggih tuh Bapak Ibu. Nanti kalau lo pakai sistem wifi contekannya ya, pakai transmitter tempel di belakang sini, ya itu kayak gitu loh Bapak Ibu, joki-jokinya tuh canggih. Lah ujian mendadak kan enggak sempat bikin strategi trik dan macam-macam. Tiba-tiba ujian datang, Tuhan berkata, wah, kuantitas imanmu enggak nyampe. Ini di jarum ini bensin imanmu. Lah, enggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Dan kita mau belajar bahwa sebetulnya di dalam Tuhan sudah ngasih rahasianya. Apa itu rahasianya? Kita buka bersama-sama di Yesaya 30. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Nabi Yesaya menulis pasal 30 ini diberi judul perikopnya, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Itu judul perikopnya. Kalau judul perikop ini diberi oleh para kompilator Alkitab. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita pegang Alkitab, baik buku maupun aplikasi, itu hasil kerja ribuan orang. Penulisnya juga ratusan dari beda generasi, beda bahasa. Jadi hari ini kita terima salah satu mahakarya loh Bapak Ibu. Kalau enggak kita baca rugi berat. Karena sampai hari ini tahun 2023 Bapak Ibu, di dunia ini masih ada negara-negara yang melarang warganya baca Alkitab. Nah Bapak Ibu ini kan free toh. Pak, tapi saya kalau pegang kertas itu alergi Pak. Itu benda purbakala. Saya sukanya yang digital ya, monggo. Nah pertanyaannya, waktu menatap layar atau screen time kita dibanding dengan medsos atau nonton ketimbang baca Alkitab, lebih banyak mana? Kalau Pak saya ini sudah terlalu penuh dengan firman, batuk aja Mazmur 23, gelegean aja katanya Markus 28, nanti bersin tuh Wahyu 40, sampai ada Wahyu 40 loh Bapak Ibu. Kesandung tuh keluarnya Mazmur 200, wah ini sakti mana ini ada Mazmur 200 ini.
Jadi saya mau refreshing Pak, healing sebentar Pak ya. Healingnya ya lihat medsos Pak, wah lucu-lucu ini Pak, ada viral. Healingnya kesuwen, lali kabeh akhirnya Bapak Ibu. Jadi screen time kita juga kan bisa ada aplikasi yang ngecek screen time-nya, lihat aplikasi mana yang paling banyak. Karena firman itu tidak pernah habis loh Bapak Ibu. Tidak, Pak saya sudah khatam Pak, satu kali sudah ngelotok semua Pak. Sedangkan kata khatam itu sendiri, hafal itu sendiri tidak bisa menyelesaikan Alkitab. Karena itu Alkitab firman itu seperti sebuah titik yang diteteskan di bejana bening. Titik itu berkembang. Impresi firman itu ngembang dan progresif loh Bapak Ibu. Hari ini kita baca ayat A, pagi ini, siang kita baca lagi Tuhan bisa menjelaskan dengan cara berbeda. Malam baca lagi Roh Kudus, nah ini begini. Jadi tidak pernah habis. Digali dari sudut manapun tidak habis-habis Bapak Ibu. Firman kok infinite tanpa batas. Nah Yesaya menulis seperti ini. Judul perikopnya, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Biasanya ini jadi ayat emas. Saya biasanya suka nanya, saya tidak protes tapi nanya. Kalau ada ayat emas berarti ada ayat perak Pak ya. Ayat tembaga, kuningan dan juga sepuhan. Saya bilang gitu, ketawa orang ya. Maksudnya ayat emas itu yang favorit orang ya kan. Dibikin stiker, dibikin wallpaper, tempelin. In quietness and confidence there shall be your strength. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Betul kan Bapak Ibu? Cuman rupanya ada yang biasanya nggak dicantumin bagian belakangnya ini. 3 potong kata ini. Apa ini belakangnya Bapak Ibu? Tetapi kamu enggan. Bahasa Jawa Suriname ini, tapi kowe wegah. Kayak gitu loh. Wegah itu tidak mau. Ini kan yang pegang smartphone tuh sekarang enak loh. Bapak Ibu zaman saya dulu tuh kalau baca Alkitab meja tuh penuh. Ini yang bahasa Ibrani, Yunani, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Cinanya, ini bahasa Inggrisnya beberapa versi, penuh mejanya. Sekarang cukup bawa satu device saja, ratusan versi bisa muncul, betul Bapak Ibu? Nanti dicek versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Di belakangnya 4 kata, tetapi kamu tidak mau. Loh Tuhan saya memberi kuncinya ini loh, nak passwordnya. Kak Nathan, ini saya kenalnya Kak Nathan, saya pinjam namanya ya Kak ya. Kak Nathan pengen main game online, wah butuh bandwidth yang tinggi, tempatnya ada wifi-nya kenceng. Ditawari, ini Kak Nathan, biar lancar main gamenya. Tetapi Kak Nathan tidak mau bertahan dengan koneksi infrared. Wah zaman gini pakai infrared itu jadi apa gitu loh. Ya lemot, tidak nyambung-nyambung. Tuhan kasih passwordnya buat kita untuk tetap tenang di tengah gelombang. Tetapi ini ditujukan ke bangsa Israel, konteksnya zaman Nabi Yesaya. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi kamu enggan. Dan 3 potong kata ini melayang terus dari abad ke abad sampai hari ini Bapak Ibu. Kita ngerti kebenarannya, tetapi tidak mau. Judulnya ini sudah mengungkapkan semuanya. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau lagi buka YouTube, ada iklan. Iklannya soal pinjol, bukan benjol, pinjol. Tahu pinjol Bapak Ibu ya? Pinjaman online. Apa jadinya dunia kalau tidak? Nah gitu loh. Capek deh, ayamnya tidak keluar telurnya ya kan? Padahal lagi butuh duit, tenang. Ada, nah gitu loh. Kalau yang rohani, kami tak berdoa dulu. Tanya Tuhan dulu. Lagi doa, ada bayangan iklan tadi, oh ini jawaban Tuhan berarti. Ngutang wae ya gitu. Ya kan gitu ya, orang Kristen kan pinter. Ya kalau saya bilang manipulasi agak kasar, mengkutak-katik gatuk, gitu loh, cocokologi gitu loh. Makanya judulnya bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Mesir selalu simbol dari kekuatan dunia, sumber daya manusia, kecerdasan otak, kemajuan peradaban manusia. Dan itu Tuhan tidak demen dengan itu Bapak Ibu. Dalam satu titik, dalam perjalanan iman saya pernah tanya ke Tuhan, Tuhan,
Apa engkau enggak suka lihat umat yang kau ciptakan ini membuat mahakarya? Saya kan diskusi, wah gayanya diskusi dengan Tuhan gitu. Contohnya nih Tuhan, Menara Babel. Itu kan dari ditilik segi arsitektur, kan keren tuh Tuhan. Zaman segitu loh. Setahu saya belum ada S3 arsitektur waktu itu ya. Wis gawe menara. Lah kok engkau enggak suka? Ada suaranya di sini. Tidak pernah aku tidak suka anak. Yang tidak benar hatinya. Nanti kalau Bapak Ibu bahasa versi aslinya, di tengah-tengah kita ini ada 2 magister teologi loh Bapak Ibu. Gembala Anda ini magister teologi pinter-pinter semua. Nanti boleh nanya bahasa aslinya. Itu Menara Babel itu puncaknya itu ada portalnya. Portal buka dimensi spiritual gelap. Kalau yang suka nonton di Avenger seri 1 loh, ini saya suka nonton juga soalnya. Itu kan ada buka portal dimensi, monsternya pada turun. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Di atas Menara Babel ada portal buka dimensi ngundang si jahat. Itu yang bikin Tuhan sakit hatinya. Lah sudah dikasih hikmat, kepintaran, malah ngelawan aku. Ini kan anak durhaka atau kayak gitu Bapak Ibu. Tidak ada yang anti. Cuman memang manusia tuh nature-nya mirip-mirip kok Bapak Ibu. Makin pinter, makin keminter, Tuhan aja diatur-atur. Loh Tuhan harusnya begini. Nah nanti kalau Tuhannya ngomong, ya wis nang, kowe sing duduk di tahta, kapok nanti ya. Ada filmnya tuh Bapak Ibu kan? Jadi ada orang protes gitu loh. Oh Tuhan tidak memenuhi keinginanku, mau dipenuhin aja. Nanti Tuhannya tuh iseng. Tuhannya turun, ya wis yuk gentenan ya. Oh iya boleh. Ini filmnya agak kuno, jadi Tuhan menjawab doa pakai email. Kalau sekarang mungkin pakai WA lebih cepat. Itu masih mesin ketik yang komputer yang model box itu loh. CPU-nya masih segede gaban itu Bapak Ibu. Wah kaget, loh jadi Tuhan kok susah ya? Dalam sehari jutaan email masuk dari seluruh dunia. 5 benua sampai di benua Antartika ya mungkin email juga itu. Walah wakemen, sudahlah select all. Centang semua jawab yes, seret. Langsung perang di mana-mana itu. Nah pemimpin A, Tuhan tolong aku menang. Pemimpin itu, aku yo menang juga Tuhan. Wus, kacau. Yang pengusaha, aku mau ini goal, aku pengen dapat tender ini. Wus, semua dapat tukaran kabeh karepe dhewe. Ada seorang laki-laki, Tuhan, aku sudah punya istri tapi pengen lagi. Dipenuhi juga, wah tukaran mana keluarga kayak gitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu kok semua keinginan dipenuhi, kacaunya kayak apa? Singkat cerita dia nyerah, enggak mau pensiun aja jadi Tuhan. Sudah enggak digaji, disalah-salahin. Jadi manusia itu kan kayak gitu, semakin wah ngerti banyak, tiba-tiba Tuhan pun mau diatur-atur. Dan Mesir di zaman itu jadi simbol puncak peradaban Bapak Ibu. Di saat negara lain bangsa Israel masih nomaden pindah-pindah 40 tahun, Mesir itu sudah superpower, sudah negara adikuasa loh Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu baca kitab Amsal, ada satu bagian berkata, apakah mahkota itu turun-temurun. Artinya tidak ada yang langgeng di dunia ini Bapak Ibu, selain Tuhan sendiri. Kalau Bapak Ibu baca buku sejarah, tidak ada peradaban yang kekal selamanya tuh Bapak Ibu. Pak Indonesia 1500 ada Suryo Mojopahit Pak. Iya tapi sudah pahit tok nang saiki nang. Nanti kalau ke Mojokerto runtuhannya. Tidak ada yang kekal. Kenapa? Begitu di tempat tinggi manusia merasa, aku tidak butuh Tuhan. Kalaupun butuh untuk kosmetik aja. Apalagi sebentar lagi kampanye nih Pak, butuh Tuhan untuk memoles citra diriku biar religius. Betul kayak gitu? Seringkali Tuhan ada di pihak yang dimanfaatkan banyak. Bahkan murid-muridnya mau memanfaatkan Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan datang, masuk ke Yerusalem. Hosana, Hosana. Muridnya, wih bentar lagi jadi raja, aku lumayan jadi menterinya. Yudas menteri keuangan, bos lumayan bos. Banyak proyek-proyek ini ya. Pikirnya Yudas Iskariot sudah, wah proyek nilepnya berapa dan sebagainya. Cepat komputer otaknya itu. Petrus berkata, aku tak menteri koordinator politik, weh ya kayak gitu. Nah tiba-tiba disalib gurunya. Jadi Tuhan itu dalam tanda kutip nih Bapak Ibu ya, hobi membongkar bangkir rencana kita yang bertentangan dengan rencananya. Pak kok Tuhan jahat Pak? Sekali lagi Bapak Ibu, dalam kasih Kristus. Kalau kita ini sebagai orang tua lihat anak kita main di tepi jurang di PMP sana kan ada lereng-lereng bahaya tuh Bapak Ibu. Ini nyuwun sewu minta maaf Bapak Ibu, orang tua yang waras,
Apakah membiarkan atau melarang? Oh enggak apa-apa nang, explore nang, jelajahi. Ya jelajahi ada batasnya Bapak Ibu. Kok menjelajahi sini di Terang Bangsa itu bagus itu. Ada guru-guru yang bertanggung jawab. Ada gembala-gembala yang benar-benar menggembalakan domba-domba. Nah kalau explore your thoughts tapi tempat-tempat berbahaya, berisiko. Justru karena Tuhan sayang itu di cancel semua rancangan kita. Kalau hari ini kita berkata, Pak aku rasanya kayak di tengah gelombang tadi itu. Kayak si Aldi tadi itu Pak. Gak jelas ujungnya. Passwordnya sudah diberikan loh Bapak Ibu. Tetap tinggal tenang dan percaya. Kak Nathan bisa tolong dibantu sampaikan. Dalam bahasa Ibraninya, saya potongkan satu kata aja Bapak Ibu. Ada yang namanya kata syakhat. Syakhat. Yang pertama syakhat itu artinya be quiet. Jadilah tenang. Ada kata jadilah tenang. Kalau jadilah tenang itu berarti kita membuat itu jadi ada. Tenang. Arti yang kedua. Undisturbed, tidak terganggu. Kalau di Perancis itu ada sekumpulan mazhab Katolik Protestan gitu, perkumpulan Taize. Mereka kalau berdoa diem Bapak Ibu. Itu tahan sampai belasan jam diem. Nyembah Tuhan dalam diam. Loh Pak kan harus bersorak-sorai mengguncangkan surga dan neraka sampai gedungnya goncang kabeh Pak. Loh itu betul ya kan? Ada sisi tapi juga ada sisi dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Undisturbed. Sekeliling mau goncang kayak apa? Tahun kemarin Bapak Presiden kita berkata tahun 2023 gelap, betul? Sekeliling kita bisa gelap. Hidup kita Gosyen loh Bapak Ibu. Mengalami terang Tuhan yang ajaib, amin. Itu undisturbed, tidak terganggu. Terus arti selanjutnya itu keep quiet and stay quiet. Aku sudah tinggal tenang nih Pak. Sudah tidak terganggu dengan sekelilingku, fokusnya ke Tuhan. Terus apalagi tetap tenang dan terus tenang. Artinya ini kita mesti ngerti baca bahasanya Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau yang pertama sudah suruh tenang, yang kedua jangan terganggu, ini kan berarti yang pertama banyak yang tidak menenangkan, betul Bapak Ibu ya? Yang kedua banyak yang mengganggu. Yang ketiga kalau masih dibilang tetap dan terus tenang, berarti gangguan ini tetap. Ini kalau di pesawat itu turbulensi, ngejar terus. Itu yang terjadi. Dan kalau 3 tahap ini, dari kata sakhat ini selesai, baru muncul yang namanya peace atau shalom itu tadi loh. Makanya shalom tadi kan dari kata shin, gigi. Orang makan pakai gigi ya Bapak Ibu ya. Ya kecuali kalau memang sudah giginya sudah pensiun semua ya kan. Ya itu pakai bubur saja langsung disedot gitu Bapak Ibu. Gigi. Lamet tongkat gembala. Yod paku. Mem air. Bahkan kata shalom itu tadi kalau Bapak Ibu pahami sadar tadi. Itu dari sebuah peperangan rohani yang dahsyat sekali. Menang jadi shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, Mother Teresa, Bunda Teresa mewariskan sebuah statement yang buat saya sederhana, tapi untuk melakukannya sama sekali tidak sederhana Bapak Ibu. Peace, damai sejahtera, begins with a smile. Diawali dengan sebuah senyum. Pak saya senyum karena ini hari ini kan sebentar lagi saya mau adol kepel terima amplop merah Pak. Kungsi, ya, angpau lai. Nah, gitu. Jadi saya senyum kalau amplopnya tuh semakin merah tidak cuma amplopnya Pak, dalamnya ya merah Pak. Kalau dalamnya warnanya abu-abu ya senyumnya cukup di sudut saja gitu. Tapi kan jujurnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang merah-merah nolnya digitnya semakin panjang, senyumnya membahana. Tapi kalau itunya digitnya enggak ada, cuman yang masih dalam perjalanan, senyumnya disimpan di hati saja. Toh Tuhan lihat hatiku, kayaknya kayak gitu loh. Anak Tuhan ini pintar-pintar gitu loh. Tapi yang disampaikan Mother Teresa ini bukan sekadar retorika loh Bapak Ibu. Beliau itu punya pilihan,
Beliau perempuan Albania yang punya pilihan tidak harus menjadi seorang rahib wanita atau seorang biarawati ke Kalkuta atau Kolkata, India. Kalau nggak salah waktu retret kemarin saya sedikit sampaikan mengenai pelayanan beliau. Beliau punya pilihan, nggak ada yang nyuruh. Kalaupun Tuhan minta itu kan, ini saya ngomong apa adanya, manusia bisa nolak enggak Bapak Ibu? Bisa, banyak. Pokoknya aku enggak mau Tuhan, itu kan engkau, aku enggak pengen, mau apa? Gitu loh. Banyak orang tuh kayak gitu loh, ngeyel sama Tuhan, berani-berani loh. Nanti kalau sudah dipepet, digencet, sudah sakit-sakitan, oh ku serahkan hidupku padamu, oh Tuhan sisa hidupku. Pakai kata sisa lagi, kayak gitu loh. Ada kan lagu gitu, ku serahkan sisa hidupku, Tuhan dikasih sisa-sisa. Karena saya berpikir Tuhan itu seringkali yaitu jadi pribadi yang cuma terima sisa-sisa dunia. Pengusaha sudah bangkrut, ditipu sana sini, bertobat, Tuhan kok tolong aku bayar utang, aku melayani engkau sepenuh waktu. Ya, kayak gitu, sering dengar kayak gitu. Orang otaknya cerdas, tiba-tiba ditimpa bencana, rodok miring sidik. Gitu. Tuhan kok kau sembuhkan, aku melayani. Ya, sudah sisa-sisanya, kemana kamu waktu kamu di puncak kejayaan? Itulah kadang membuat dunia kekristenan itu, ya maaf ya, muternya di situ saja. Karena the best-nya anak-anak Tuhan lari ke dunia semua. Jadi ketika saya ambil posisi sebagai anak Tuhan, sebagai Tuhan misalnya, lah ya aku ngopeni anakku jutaan di dunia. Diberkati sukses, diberkati melayu kabeh. Begitu sudah kere-kere kabeh balik ke aku, kan kayak gitu. Ya kasarnya kan gitu Bapak Ibu. Ya enggak? Itu apa bedanya dengan anak bungsu? Bapak Ibu tahu cerita anak sulung dan anak bungsu? Saya tidak membela yang sulung bungsu atau bapaknya, saya tidak bela apapun. Tapi saya lihat dari kacamata orang luar. Anak bungsu ini memang dia, orang Jawa bilang kewanen Bapak Ibu ya. Bapaknya masih hidup minta warisan gitu. Ya dikasih sama bapaknya. Alkitab berkata foya-foya. Dia pergi yang jauh sekali. Kalau kita mau ke New York hari ini lumayan nih Bapak Ibu, tiketnya 23 juta itu, kelas ekonomi. Karena jauh. Tapi kalau ke Johor naik BRT cukup berapa ya Kak sekarang? 3.500 ya kan? Ya apa 4.000. Semakin jauh semakin mahal. Alkitab berkata dia pergi ke negeri yang jauh. Wah, sudah ngurus visa semuanya, pergi jauh. Gitu. Di tempat sana masih bisa foya-foya, berarti warisannya banyak ini, asetnya banyak. Tapi karena uang ini dihabiskan kok, tidak ada manajemen finansial, tidak usah ngimpi bikin reksadana, bikin financial planner, asuransi, orang itu kabeh Bapak Ibu. Wah, entek-entek, begitu sudah habis, kok ya kebetulan, bahasa Jermannya dilalah gitu loh. Negerinya kena bencana kelaparan, resesi ekonomi, multidimensi. Wah, bangkrut, ngelamar kerjaan mau enggak punya ijazah, ya kan, enggak sekolah di STTS soalnya Bapak itu. Suruh ngasih makan apa? Babi. Harusnya dia ngasih makan babi dekat-dekat Sinja ya, babinya enggak ada yang makan, makannya lebih enak. Baru ketika makan babi dia ingat, wah di rumah bapakku enak. Sudahlah aku tak balik ke bapakku. Seringkali kan anak-anak Tuhan harus mengalami fase makan makanan babi. Bukan makan babi loh Bapak Ibu, ngoyang, sangcan, sate babi enak kabeh loh Bapak Ibu. Jadi makan makanannya babi. Papa mertua saya itu kan pengusaha tahu. Jadi kalau bikin tahu kadang ada ampasnya, dikumpulin. Saya apa? Dibuat apa? Oh nanti diambil mau buat makanan babi. Oh doyan, oh babi itu semua doyan, maaf kata kalau pernah enggak kamu lihat babi kalau lagi makan terus dia bilang permisi om mau ke toilet dulu buang air besar. Enggak ada toh? Enggak ada ya babi pernah? Nanti kalau ada saya mau teliti itu babinya itu. Ini babi jenius. Kalau babi itu makan sekalian dia buang air kadang kemakan sekalian Bapak Ibu. Jadi si bungsu ini makan makanan babi yang aromanya aduhai baru ingat. Seringkali anak-anak Tuhan harus digencet makan yang busuk dari dunia ini, baru ingat, oh iya ya, aku kan punya Bapak di surga. Saya berdoa, tidak ada satupun di antara kita harus masuk ke fase itu Bapak Ibu. Hari ini sudah diingatkan, firman berkata kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Loh Tuhan yang kita sembah ini ada pribadi yang gentleman Bapak Ibu, tidak pernah maksa. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan
mengetuk. Loh, yang punya hidup kita siapa Bapak Ibu? Tuhan kan? Tuhan mau masuk hati kita aja. Permisi, kula nuwun, shalom, assalamualaikum. Berarti menghargai kita enggak Bapak Ibu? Menghargai loh. Tuhan yang kita sembah ini sangat menghargai. Kita ini diberi hak, istilahnya hak untuk menolak. Loh, kurang apa Tuhan itu? Loh, aku ini apa Tuhan sampai engkau harus izin ke aku? Karena Tuhan bukan Tuhan yang otoriter, apalagi absolut, tidak sama sekali. Makanya kalau kita ikut saja maunya Tuhan, dikasih password, tinggal tenang, percaya. Buh piye carane, tetap percaya, pertolongan Tuhan pasti datang. Pak, tapi aku tidak mau hidup tanpa ada gelombang macam-macam Pak, tidak ada masalah. Sejujurnya, sejak pertemuan sel sperma dan sel ovum atau sel telur, masalah sudah terjadi. Betul enggak? Sudah ada olimpiade pertama kan di rahim ibu kan? Itu sperma jumlahnya miliaran, cuman berapa yang bisa masuk? 1 loh Bapak Ibu. Makanya kita ini lebih dari seorang pemenang. Lah kalau kita mau bebas merdeka tanpa hambatan, Bapak Ibu boleh baca buku-buku bisnis dan sebagainya. Yang berkata rata-rata, tidak semua tapi rata-rata, kejayaan sebuah dinasti bisnis tidak lebih dari 3 generasi. Kakeknya datang dari tanah Fujian, masuk ke Sunda Kelapa di Batavia, jadi kuli. Dia makan, ini pakai prinsip persepuluhan, terima gaji 10 rupiah, makannya pakai 10 rupiah, 9 diinvestasikan. Gitu terus puluhan tahun bikin imperium bisnis di Indonesia, merambah ke Asia bahkan seluruh dunia. Anaknya lihat bapaknya kerja keras, dia punya etos kerja. Aku juga mau kayak bapakku. Tapi aku tidak mau susah-susah kayak bapakku, aku pakai cara lebih canggih lagi. Oke, berkembang imperium bisnisnya. Anaknya punya anak lagi. Kakekku, bapakku ini sudah susah. Aku susah juga. Aku tidak mau cucuku susah. Aku hindarkan dari semua kesulitan. Dia suksesi bisnis di tangan cucunya, hancur bisnisnya Bapak Ibu. Sering dengar cerita kayak gitu? Kenapa? Loh bukannya kan harusnya lebih gampang toh Pak? Karena berkat atau kemudahan atau fasilitas kalau dipakai dengan cara yang keliru, itu bukan jadi berkat tapi jadi kutuk. Baru kemarin kami mendiskusikan saya dengan anak-anak. Banyak kasus orang terima lotre di Amerika, ada orang terima lotre 8 triliun Bapak Ibu. Tidak sampai lama ambles, lebih miskin dari sebelumnya. Tidak kuat terima blessing itu. Seorang pengusaha berkata, kekayaan itu diberikan kepada mereka yang punya tangan dan kaki yang kuat. Istilah saya punya infrastruktur finansial yang memadai. Kalau enggak, hari ini kita dikasih duit 1 triliun, itu bisa orang kayak orang terima uang kaget itu. Bahasa Perancisnya gedandapan. Nangis-nangis ya, oh terima kasih, tapi enggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya hilang semua duitnya. Makanya dibangun selapis demi selapis. Hari ini Bapak Ibu mau apa dari Tuhan? Buat Tuhan mengabulkan gampang enggak Bapak Ibu? Gampang. Tinggal siap atau tidak. Kalau belum dijawab, Pak aku kayak di tengah gelombang, tidak ada jawaban. Tetap tinggal tenang dan percaya. Waktu tenang dibangun kekuatan di dalam kita. Bapak Ibu mesti tahu semua. Ketika Pastor Tri, Pastor Olga membangun gedung ini, pakai fondasi tuh Bapak Ibu? Atau cuma dilem Pak? Ya kan, pakai fondasi. Semakin tinggi, semakin megah, semakin gede dimensinya, makin dalam loh Bapak Ibu. Holy Stadium ketika pembangunan saya itu kan tiap hari lewat situ, saya kerjanya ngelewati situ. Itu fondasi itu gede-gede semua ditanam. Nyaris tidak terlihat 6 bulan pertama ini bangunan apa. Siapa tahu hari ini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian sedang memasuki tahap dibangun fondasimu. Tidak kelihatan. Tapi begitu sudah groundbreaking dimulai, bangun naik ke atas. Karena di dalam Tuhan prinsipnya tidak pernah berubah. Berakar ke dalam, bertumbuh ke atas dan berbuah lebat. Amin Bapak Ibu. Pak aku mau buahnya saja. Baru buahnya dikarbit di sana kan. Percayalah yang kayak gitu tidak akan tahan lama. Studi
membuktikan, studi komunikasi membuktikan, yang viral-viral tidak lebih dari 3 hari, Bapak Ibu. Ya? Tidak lebih dari 3 hari. Bapak Ibu pengen viral atau pengen langgeng selamanya? Langgeng. Namanya aja viral, dari kata virus. Nyebarnya cepat, hilangnya cepat. Ya kecuali yang sampai hari ini kita masih pakai masker memang agak lama ini Bapak Ibu ya. Tapi percaya, tinggal tenang, tetap tenang, damai datang, Tuhan buka jalan. Amin. Kita tutup Alkitab, kita berdoa, kami percaya Engkau Jehovah Shalom. Tuhan damai sejahtera, Engkau the master of breakthrough, Tuhan yang membuat terobosan dalam hidup kami. Kami hadapkan semua pergumulan, semua tantangan, bahkan semua kesulitan, bahkan yang tidak terucap sekalipun dalam lidah bibir kami Tuhan. Kami percaya Tuhan buka jalan. Kami tidak mau mengikuti pikiran kami, tapi kami mengikuti rencanamu ya Tuhan. Sebab kenyataan bukan kebenaran, tapi kebenaran Tuhan jadi kenyataan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi digenapi rancangan Tuhan, tidak ada yang gagal. Semua waktu-waktu yang hilang di masa lalu ditebus oleh darah Yesus. Kami masuk tahun ini dengan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, terobosan terjadi di tempat ini. Setiap jemaat JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran ngalami Tuhan sendiri. Tahun ini tahun kemenangan bagi kami. Tidak ada yang gagal. Semua yang kami pegang jadi berhasil. Yang kami lakukan Tuhan memberkati. Sebab Tuhan gembala kami. Engkau yang menggembalakan kami dengan tongkat penggembalaan. Membuat kami makin hari makin kuat. Tubuh kami sehat, jiwa kami terpelihara sempurna, roh kami makin perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Akan datang lagi untuk melayani kita. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan menghadirkan beliau ini orang paling sibuk ya saudara ya. Terima kasih Pastor Fandi yang telah menolong kami untuk melihat akan sebuah rahasia yang besar sebenarnya ya, tapi diungkapkan untuk kita tetap tinggal tenang dan diam terletak kekuatan kita ya. Kita bersyukur. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah pujian. Bukan barang fana, Engkau telah menebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dan pengorbanan
terima kasih untuk doa-doa yang Anda sampaikan buat Ibu Hadi dan juga Ibu Karmina. Saya kemarin menengok Ibu Hadi telah dipulihkan dan sorenya boleh pulang oleh karena memang ada serangan jantung dan kemudian Tuhan telah menolong. Demikian juga dengan Ibu Karmina, waktu kemarin itu sudah membahayakan. Ini posisinya masih ada di ICU dan saya melihat memang dia sudah mengalami pemulihan dan doakan senantiasa supaya beliau cepat mengalami kesembuhan ya. Demikian juga kita doakan buat Bu Taka juga saudara-saudara kita yang lain yang sakit supaya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kita tahu bahwa hidup kita ini telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Amin. Hidup kita bukan milik kepunyaan kita lagi, melainkan punyaan siapa saudara? Punyaan Yesus. Dan itulah sebabnya kita diingatkan kembali untuk kita bersama-sama untuk senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita akan berdoa bersama-sama supaya saudara-saudara kita segera dipulihkan dalam anugerahnya. Bapa, kami mau percaya apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami 2000 tahun yang lampau. Hingga Engkau berkata semua sudah selesai. Semua sudah genap. Engkau sendiri yang telah membeli hidup kami dengan kehidupan-Mu dan Kau menyerahkan supaya setiap kami memiliki kehidupan yang diubahkan dari hari ke hari seperti yang Kau miliki. Hari ini kami berdoa buat Ibu Karmina Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan pulihkan keadaannya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pakai para medis yang ada dengan cara-Mu sendiri. Memulihkan keadaan hamba-Mu dan menjadi berkat buat keluarganya, buat anaknya, buat menantunya, buat cucu-cucunya. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sakit, penyakit dan kelemahan tidak punya hak sama sekali atas hidup Ibu Karmina. Kami melihat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan Ibu Hadi. Engkau telah menolong hamba-Mu ini hingga dia menjadi berkat buat anak, cucu dan menantu-menantu yang ada. Kami percayakan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Kalau dia telah pulang dan mengalami sebuah pembaharuan, Engkau tolong Tuhan supaya hamba-Mu ini kenal akan pribadi-Mu lebih dan lebih lagi. Demikian juga buat hamba-Mu Ibu Taka. Hamba berdoa Tuhan, Kau tolong dia. Semua syaraf-syaraf yang lemah dipulihkan kembali, dipulihkan kembali, dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengajarkan kepada kami apa yang kami ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Kami katakan semua ikatan dipatahkan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima kesembuhan dan pemulihan yang datang daripada-Mu. Oleh karena bilur-bilur Yesus, hamba-Mu ini dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengirimkan hamba-Mu Bapak Fendi Kusuma yang telah menolong kami melihat sebuah password yang begitu jelas. Kerinduan-Mu sendiri supaya kami ada tinggal di dalam Engkau. Menikmati penyediaan demi penyediaan yang telah buat. Engkau Tuhan yang telah buat. Dan kami mau percaya Tuhan dengan tinggal tenang. Dan tetap percaya dengan tinggal diam dan tetap percaya. Terletak kekuatan-Mu dan kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Fandi Tuhan dan berkati juga istri dan anak-anaknya serta pelayanannya. Tuhan kami mau percaya Engkau telah memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan hamba-Mu ini. Engkau akan melanjutkan bahkan menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Akan mencapai sebuah penyelesaian yang indah, yang mulia, yang berkenan di hati-Mu sendiri. Demikian juga setiap hidup kami diberkati untuk kami memberkati. Saudara kedangkan tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat-berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyataan Roh Kudus yang akan menolong-Mu melewati akan badai apapun juga, meneduhkan dan menenangkan jiwa-Mu. Kami percaya Tuhan, tatkala kami membawa persembahan kami, perpuluhan kami, janji iman kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah hutang budi, memberkati langkah-langkah setiap orang-orang yang percaya. Tatkala ia jatuh tidak akan pernah tergeletak, sebab Engkau Tuhan yang menopang dengan tangan kanan-Mu sendiri.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Kiranya